kelas B dengan saya Luis Abraham dengan NIM 124098 selaku audiens. Perkenalkan, saya Lisa Birnubirasari, NIM 124096 sebagai audiens. Perkenalkan, saya Kekapiran Sukma dengan NIM 124059 sebagai audiens. Perkenalkan, saya Cornelia Anjani dengan NIM 124044 sebagai observator. Perkenalkan, saya Gresia Dikandayana Putri dengan NIM 12474, saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Najla Larissa Syari dengan NIM 124120, saya sebagai penyuluh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafalfi NIM 124110 sebagai fasilitator. Jadi di sini kami akan melakukan role play mengenai SAP, yaitu kenali, cegah, dan mengelola untuk hidup sehat, yaitu pada asma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu warga Desa Tawamas yang saya hormati. Perkenalkan, saya Gresia Dikandayana Putri. Saya mahasiswa program studi S1 Perawatan dari Universitas Logorejo Semarang. Nah, bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 4 kelas B. Nah, di sini kami akan memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang penyakit asma dengan tema mengenali, cegah, dan kelola asma untuk hidup yang lebih sehat. Penyuluhan ini akan berlangsung selama 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari pukul 9 sampai pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nah, tujuan dari penyuluhan ini yaitu setelah mengikuti penyuluhan ini, Bapak Ibu diharapkan dapat 1. Memahami apa itu penyakit asma dan bagaimana penyebabnya. 2. Mengenali tanda dan gejala asma. Yang ketiga, yaitu mengetahui faktor risiko yang dapat memicu asma. 4. Memahami cara pencegahan dan pengendalian asma. 5. Mengetahui penanganan yang tepat saat serangan asma. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan penggunaan inhaler yang benar. Nah, kami mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian selama penyuluhan ini berlangsung, yang kurang lebih berlangsung selama 45 menit. Nah, jangan ragu untuk bertanya ya Bapak Ibu terkait materi yang kurang jelas. Lalu mari kita mulai penyuluhan hari ini. Kita sambut materi kita Najla Larissa Syari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Mbak Gresia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Perkenalkan, saya Najla Larissa Syari sebagai pemateri pada penyuluhan pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai sistem pernapasan pada penyakit asma. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu di sini sudah mengetahui tentang apa itu penyakit asma? Belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit asma dengan menggunakan media poster. Apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Sudah. Jadi penyakit asma yaitu penyakit jalan panjang yang terjadi karena adanya penyempitan saluran napas karena adanya peradangan. Penyakit ini dapat menyerang dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Kenapa sih penyakit asma itu dapat terjadi? Apakah Bapak Ibu semuanya sudah tahu penyebab asma itu apa? Belum tahu. Jadi penyebab asma yaitu karena adanya inflamasi kronis atau peradangan pada saluran pernapasan. Lalu ada hipersensitivasi mukus atau produksi lendir yang berlebihan yang menyebabkan saluran napas menjadi tersumbat. Kemudian ada hiperreaktivitas bronkus atau saluran napas menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu nih apa aja tanda dan gejala dari penyakit asma. Jadi tanda dan gejala dari penyakit
terdengar suara bunyi siulan atau biasa disebut dengan wangi, lalu adanya napasan tersentak dan berat, dan rasa berat atau tertekan di bagian dada. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mencegah agar tidak terkena penyakit asma? Apakah Bapak Ibu sebelumnya mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu bagaimana mencegahnya? Belum Benar. Jadi, bagaimana cara mencegah penyakit asma? Yaitu dengan cara menghindari paparan asap rokok dan polusi, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, berolahraga yang ringan dan teratur, tidur yang cukup dan mengelola stres, serta menggunakan pelindung diri jika bekerja di lingkungan yang berdebu dan atau kimia. Selanjutnya, ada beberapa cara pengendalian untuk penyakit asma, yaitu dengan menggunakan obat sesuai anjuran dokter, baik obat controller seperti kortikosteroid inhalasi, kombinasi ICS dan LPA, atau biologi untuk asma berat, maupun obat pada nyeri seperti salbutamol, antikolinergik, inhalasi, kortikosteroid oral atau intravena, serta oksigen yang diperlukan. Selain itu, penderita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, mencatat gejala asma dengan diare atau T-flow, selalu membawa inhaler, reliever kemanapun, memberikan edukasi kepada keluarga tentang pertolongan pertama saat serangan, serta menerapkan hidup sehat dengan olahraga sesuai toleransi, menjaga pola makan seimbang, dan mempertahankan berat badan agar tetap ideal. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menampilkan video bagaimana penggunaan inhaler yang baik dan benar. Jadi ini inhalernya. Langkah pertama, kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kocok inhaler terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Kemudian kita arahkan inhalernya ke arah udara dan memastikan kita mencet BB inhalernya itu ada udaranya atau tidak. Oh, itu sudah keluar udaranya untuk ngecek. Baik, itu adalah video bagaimana cara penggunaan inhaler yang baik dan benar. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan inhaler agar Bapak Ibu sekalian dapat melihat dengan jelas cara penggunaannya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu untuk inhalernya, kemudian kita kocok. Setelah kita kocok, kita tekan bagian atas inhalernya ini seperti ini dengan dalam posisi seperti ini, sambil kita mengecek apakah inhaler ini ada mengeluarkan udara atau tidak. Nah, sudah terkeluar ya Bapak Ibu sekalian udaranya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dapat menghembuskan nafas yang panjang terlebih dahulu sebelum kita menghirup bagian inhalernya. Setelah kita menghembuskan nafas yang panjang, kita menghirup bagian inhalernya sambil memencet bagian atasannya sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saat dalam posisi kita menghirup inhalernya, Bapak Ibu dapat menahan nafas selama 10 detik. Saya ulangi kembali ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dihembuskan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah jelas pendemonstrasian bagaimana cara menggunakan inhaler yang baik dan benar? Yes. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang luar biasa ini.
Izin bertanya Bu, anak saya kan umur 8 tahun nih, sering batuk malam dan napasnya tuh bunyinya pingin gitu. Apakah itu bisa disebut asma? Kalau iya, kapan harus ke dokter? Baik, untuk pemateri mau dijawab sekarang atau mau ditampung? Ditampung terlebih dahulu. Baik, ditampung. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya bertanya. Baik, Bapak bisa memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya Bapak Luis. Jadi saya mau bertanya nih ke semua. Yang pertama itu saya kerja di pabrik, terus di pabrik tekstil nih sering terpapar debu. Terus akhir-akhir ini batuk sama sesak napas nih. Apakah beresiko asma juga? Terus apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Adakah yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan. Saya. Baik, dengan Ibu siapa? Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Ibu Lisa. Sebelumnya izin bertanya. Jadi suami saya punya asma, tapi takut pakai inhaler karena katanya bisa ketergantungan. Dan bagaimana meyakinkannya ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh penyuluh. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Zika. Tadi pertanyaannya, anak ibu berumur 8 tahun sering batuk di malam hari dan napasnya bunyi ngiki gitu ya Ibu ya? Iya. Jadi gejala yang Ibu sebutkan itu mirip asma pada anak. Segera bawa ke dokter jika batuk lebih dari 2 minggu, anak sesak napas saat beraktivitas, suara menggigil semakin sering atau anak sulit tidur. Deteksi dini sangat penting untuk tahu tumbuh kembang anak yang normal. Apakah sudah cukup menjawab Ibu Vika? Sudah. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Luis ya. Iya. Tadi pertanyaannya, Bapak kerja di pabrik tekstil lalu sering terpapar debu, lalu akhir-akhir ini sering batuk dan sesak napas ya Pak ya. Apakah beresiko asma? Oke, saya akan menjawab bahwa ya, paparan debu kerja adalah faktor risiko asma okupasional. Yang harus dilakukan yaitu Bapak segera periksa ke dokter menggunakan masker N95, laporkan ke K3 perusahaan. Lalu Bapak saat di rumah, tolong pastikan ventilasi di rumah harus baik. Lalu bersihkan area kerja, ganti pakaian sebelum pulang. Lalu jika Bapak terdiagnosis asma, Bapak berhak mendapatkan kompensasi kesehatan dari perusahaan. Apakah sudah cukup menjawab Bapak Luis? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa. Tadi pertanyaannya, suami Ibu punya asma tapi takut memakai inhaler ya Ibu karena katanya bisa ketergantungan. Untuk cara meyakinkannya, Ibu dapat menjelaskan bahwa inhaler tidak menyebabkan ketergantungan. Inhaler itu dapat membantu untuk membuka saluran napas yang menyempit. Justru tanpa inhaler lebih berbahaya karena asma tidak terkontrol bisa merusak paru-paru permanen dan serangan berat bisa mengancam nyawa. Ibu dapat mengajak suami untuk mengkonsultasikan kepada dokter untuk penjelasan lebih lanjut. Apakah sudah cukup menjawab Ibu Lisa? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Setelah adanya sesi tanya jawab, saya gerjanya akan memberikan pertanyaan ya Bapak Ibu untuk mengetahui seberapa pemahaman Bapak Ibu tentang penyakit yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan 3 gejala utama asma? Bisa angkat tangan Bapak Ibu? Saya Baik, menjawab. Bapak Luis. Terus tadi ada mengi, terus sesak napas dan batuk di malam hari. Nah, untuk mengi sendiri itu suaranya seperti apa ya Pak? Mengi itu suaranya seperti siulan ya Pak? Nah, betul sekali Bapak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 faktor pencetus asma yang harus dihindari. Ayo Bapak Ibu, siapa yang akan menjawab? Saya. Baik, Ibu Vika. Debu di rumah, terus asap rokok, sama bulu binatang. Nah, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu. Apa perbedaan obat controller dan obat peredam? Bisa dijawab? Saya. Baik, Ibu Lisa.
Controller itu digunakan setiap hari untuk mencegah serangan. Kalau pereda itu digunakan saat serangan untuk meredakan gejala cepat. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kan sudah dipaparkan, sudah dijelaskan juga bagaimana penggunaan inhaler yang baik dan benar. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bagaimana tadi runtutan pemakaian inhaler yang baik dan benar? Bisa angkat tangan? Ya, Baik, Bapak Luis. jadi langkahnya kan yang pertama kita ambil inhalernya dulu, terus langsung kita buka tutupnya, terus kita kocok dulu, terus tadi kan jari kita di tombol yang ada di inhaler itu, nanti kalau udah dikocok kita buang dulu tuh ke arah luar, siapa tahu untuk mengecek apakah ada air atau udara lah, udara yang ada di inhalernya itu. Kalau sudah langsung kita masukkan ke dalam mulut, habis itu kita langsung pencet tombol di inhalernya. Setelah sudah kita tarik nafas dulu, kita selama 10 detik. Nah, baru kalau sudah 10 detik kita hembuskan lagi lewat mulut, terus ditutup lagi inhalernya, langsung diletakkan. Sudah. Apakah benar nggak? Bagus sekali, terima kasih. Dari jawaban-jawaban tadi sudah terlihat bahwa Bapak Ibu sudah memahami materi dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir penyuluhan hari ini. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Nah, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang satu, asma adalah penyakit kronik akibat peradangan saluran pernapasan yang dapat menyerang siapa saja. Contohnya dari anak-anak sampai dewasa. Lalu untuk yang kedua, ada gejala utama asma yaitu meliputi mengi, sesak napas, batuk, rasa berat di dada, dan napas tersengal-sengal. Nah, untuk yang ketiga ada faktor resiko meliputi genetik, lingkungan, pekerjaan, dan gaya hidup seperti Bapak Luis tadi bekerja di pabrik tekstil ya Bapak. Selanjutnya ada penanganan asma. Penanganan asma dibagi menjadi dua, yaitu penanganan asma secara farmakologis dan non farmakologis. Untuk farmakologis itu menggunakan obat-obatan ya Bapak, dan non farmakologis itu bisa menggunakan inhaler seperti itu ya Ibu. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahan ini lebih baik daripada mengobati. Hindari faktor pencetus dan jaga gaya hidup sehat. Untuk yang keenam, ada pengendalian asma memerlukan kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, penggunaan inhaler yang benar sangat penting untuk efektivitas pengobatan. Nah, perlu diingat ya Bapak Ibu sekalian, asma bukan penghalang untuk hidup normal dan produktif. Dengan pengendalian yang baik, penderita asma dapat beraktivitas seperti orang normal. Nah, di sini saya punya pesan penting untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu selalu konsultasi dengan tenaga kesehatan, lalu jangan hentikan obat kontrol meski sudah merasa baik. Selanjutnya ada hindari faktor pencetus, lalu selalu bawa inhaler pereda kemana-mana, dan yang terakhir segera ke fasilitas kesehatan jika serangan berat. Nah, demikian penyuluhan kesehatan tentang asma yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan keluarga. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi puskesmas terdekat atau tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat beraktivitas sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.